Lintah tidak mengejar, ia tidak menyerang, ia bahkan tidak membunuh dengan cepat. Namun begitu ia menempel, sesuatu mulai hilang perlahan, tanpa suara, tanpa perlawanan, tanpa tanda bahaya yang jelas. Lintah adalah makhluk yang tidak dirancang untuk konflik terbuka. Tubuhnya lunak, rapuh, dan nyaris tidak memiliki perlindungan. Ia tidak berbisa mematikan. Ia tidak memiliki gigi untuk merobek. Namun justru karena itu, ia memilih strategi yang jauh lebih efisien. Bertahan dengan menguras, bukan menghancurkan. Sejak jutaan tahun lalu, lintah berevolusi untuk satu tujuan sempit: menempel, menembus kulit, dan menjaga aliran darah tetap berjalan selama mungkin. Air liurnya mengandung antikoagulan yang mencegah pembekuan, anestesi ringan yang menumpulkan rasa sakit, dan senyawa antiinflamasi yang membuat tubuh inang terlambat menyadari apa yang sedang terjadi. Ketika lintah bekerja dengan sempurna, inangnya tidak melawan. Ia bahkan sering tidak sadar. Di alam, ini adalah strategi bertahan hidup yang sangat jujur. Lintah tidak punya energi untuk bertarung. Ia tidak bisa mengejar mangsa. Ia hanya menunggu di air tenang, tanah lembab, atau vegetasi basah, hingga tubuh lain cukup dekat untuk disentuh. Begitu kontak terjadi, lintah tidak terburu-buru. Ia menempel, mengunci posisinya, lalu membiarkan waktu bekerja. Masalahnya, sistem ini tidak dirancang untuk berhenti cepat. Lintah tidak mengambil seperlunya lalu pergi. Ia mengambil selama aliran masih memungkinkan. Selama tubuh inang tidak bereaksi keras, lintah akan terus menyedot. Bukan karena kejam, tetapi karena itulah satu-satunya cara hidup yang ia miliki. Di titik ini, lintah terlihat sepele, kecil, lunak, mudah dilepaskan. Namun justru disitulah letak bahayanya. Karena ancaman terbesar bukan selalu yang datang dengan kekuatan atau kecepatan. Sebagian datang dengan kesabaran ekstrim dan bekerja sampai sistem lain melemah tanpa pernah benar-benar diserang. Dan ketika tubuh akhirnya sadar, seringkali sudah terlambat untuk mengatakan bahwa proses itu seharusnya dihentikan lebih awal. Tubuh lintah adalah mesin biologis yang dibangun bukan untuk kekuatan, tetapi untuk kestabilan proses. Tidak ada satu bagian pun yang bekerja untuk menyerang cepat. Semua dirancang agar satu hal bisa berlangsung lama: aliran darah yang tidak terputus. Di bagian depan tubuhnya, lintah memiliki alat pengisap berbentuk cakram. Di tengahnya terdapat rahang kecil atau struktur penusuk, tergantung spesies. Luka yang dihasilkan sangat kecil, hampir tidak merusak jaringan. Namun begitu kulit terbuka, mekanisme utama langsung bekerja melalui air liur. Air liur lintah bukan cairan sederhana. Ia adalah campuran senyawa biologis presisi tinggi. Di dalamnya terdapat hirudin dan senyawa antikoagulan lain yang mencegah darah membeku. Ada juga anestesi ringan yang menumpulkan sinyal nyeri di saraf lokal. Ditambah zat antiinflamasi yang menekan reaksi awal tubuh. Kombinasi ini membuat tubuh inang terlambat menyadari bahwa darahnya sedang dialirkan keluar. Yang penting untuk dipahami, lintah tidak menyedot dengan kekuatan besar. Ia memanfaatkan tekanan darah inang sendiri. Selama pembuluh tetap terbuka dan darah tidak membeku, aliran akan terus terjadi tanpa perlu tenaga besar. Ini membuat lintah sangat hemat energi. Ia bisa menempel lama tanpa kelelahan, sementara tubuh lain perlahan kehilangan cairan dan sel darah. Di dalam tubuh lintah, darah tidak langsung dicerna. Ia disimpan. Sistem pencernaannya lambat dan dibantu bakteri simbiotik yang mencegah pembusukan. Satu kali makan bisa menopang hidup lintah selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Inilah sebabnya lintah tidak terburu-buru. Ia tidak perlu sering makan. Ia hanya perlu satu proses yang berjalan sempurna. Mekanisme ini menunjukkan satu hal penting. Lintah bukan pemangsa agresif. Ia adalah pengatur aliran. Ia tidak menghancurkan jaringan. Ia tidak memicu reaksi keras. Ia menjaga tubuh inang tetap berfungsi cukup lama agar proses pengambilan tidak terganggu. Dalam kerangka evolusi,
Ini adalah strategi yang sangat matang. Tidak ada perlawanan berarti, tidak ada kejaran, tidak ada konflik terbuka. Hanya sistem biologis yang bekerja pelan, senyap, dan sangat sulit dihentikan begitu sudah dimulai. Dan ketika mekanisme ini berjalan tanpa gangguan, yang hilang bukan hanya darah. Yang hilang adalah kesempatan tubuh untuk bereaksi tepat waktu. Ketika lintah benar-benar bekerja, konsekuensinya tidak selalu terlihat sebagai luka atau kerusakan langsung. Justru sebaliknya, tubuh inang sering tampak baik-baik saja, sementara di dalamnya terjadi pengurangan yang pelan dan terus-menerus. Pada skala kecil, satu lintah jarang membunuh. Ia mengambil darah dalam jumlah terbatas. Namun masalah muncul ketika proses ini berulang atau terjadi pada tubuh yang tidak siap kehilangan cairan. Pada manusia, hewan ternak, atau satwa liar yang terpapar lama, efeknya terakumulasi. Kadar hemoglobin menurun, tekanan darah melemah, tubuh dipaksa bekerja lebih keras untuk mempertahankan fungsi dasar. Yang membuat proses ini kejam secara biologis adalah sifatnya yang tertunda. Karena ada anestesi ringan di air liur lintah, rasa sakit sering muncul belakangan. Luka tetap terbuka bahkan setelah lintah lepas, karena antikoagulan masih bekerja. Darah bisa terus mengalir selama berjam-jam tanpa disadari. Kehilangan tidak terjadi dalam satu momen, tetapi dalam rentang waktu yang panjang dan sulit dilacak. Pada hewan liar, kondisi ini menjadi lebih berbahaya. Individu yang lemah akibat parasitisme kronis menjadi lebih lambat, lebih mudah sakit, dan lebih rentan dimangsa. Lintah tidak membunuh secara langsung, tetapi ia menurunkan peluang bertahan hidup. Dalam ekologi, ini adalah bentuk seleksi yang halus namun efektif. Ada pula konsekuensi lain yang jarang dibicarakan. Lintah bisa menjadi pembawa patogen. Ketika berpindah dari satu inang ke inang lain, mikroorganisme ikut terbawa. Infeksi sekunder dapat terjadi bukan karena lintah berniat menularkan, tetapi karena mekanisme hidupnya membuka jalur biologis yang sulit ditutup tubuh. Semua ini terjadi tanpa kekerasan terbuka. Tidak ada perlawanan dramatis, tidak ada kejaran, hanya pengurangan kecil yang dibiarkan berjalan terlalu lama. Di titik ini, lintah menunjukkan sisi paling sunyinya. Ia tidak menciptakan kehancuran mendadak, ia menciptakan kelelahan sistemik. Tubuh inang tidak runtuh karena satu kesalahan besar, tetapi karena terlalu banyak kehilangan kecil yang tidak pernah dianggap darurat. Dan ketika ambang itu terlewati, seringkali sudah terlambat untuk menunjuk satu penyebab tunggal. Yang tersisa hanyalah tubuh yang tidak lagi mampu menutup defisitnya sendiri. Sementara lintah sudah pergi, membawa hasil kerjanya, dan meninggalkan proses yang terus berlanjut hingga akhir. Jika lintah dibandingkan dengan parasit lain, perbedaannya tidak terletak pada seberapa banyak darah yang ia ambil, melainkan pada cara ia melakukannya. Banyak parasit hidup dengan menempel permanen, merusak jaringan, atau memicu respons imun besar-besaran. Lintah tidak. Ia datang, bekerja cepat, lalu pergi. Tubuh inang tidak dipaksa menghadapi satu serangan besar, melainkan rangkaian interaksi singkat yang tampak tidak berbahaya. Disinilah lintah berada di kelas yang berbeda. Ia bukan parasit penghancur. Ia adalah parasit penguras. Strateginya bukan dominasi, tetapi efisiensi. Dengan satu gigitan yang hampir tidak terasa, ia mendapatkan apa yang dibutuhkan tanpa memicu alarm besar pada tubuh inang. Sistem imun baru bereaksi setelah proses selesai, ketika kerugian sudah terjadi. Dibandingkan nyamuk, lintah jauh lebih presisi. Nyamuk bergantung pada jumlah dan frekuensi. Banyak tusukan, banyak individu, dan risiko penularan yang tinggi. Lintah bekerja sebaliknya. Satu individu bisa bertahan lama, mengambil darah dalam volume besar relatif terhadap ukuran tubuhnya, lalu menghilang. Ia tidak membutuhkan kawanan. Ia tidak membutuhkan kecepatan. Ia hanya membutuhkan satu kesempatan. Dibandingkan kutu atau caplak, lintah juga lebih fleksibel. Kutu sering terikat lama pada satu inang dan sangat bergantung pada lokasi tubuh tertentu. Lintah bisa menempel di mana saja selama ada aliran darah dan kelembapan.
Ia tidak memerlukan bulu, lipatan kulit, atau area tersembunyi. Ia memanfaatkan kondisi lingkungan, air, lumpur, dan vegetasi basah sebagai bagian dari sistem hidupnya. Yang paling membedakan lintah adalah sikap biologisnya terhadap konflik. Ia tidak bertahan dengan kekerasan. Ia tidak mempercepat proses. Ia tidak memaksa tubuh inang runtuh cepat. Ia membiarkan waktu bekerja untuknya. Dalam evolusi, strategi seperti ini sangat jarang terlihat sebagai ancaman, padahal justru paling konsisten. Lintah bukan parasit paling mematikan. Ia juga bukan yang paling dibenci. Namun ia berada di posisi unik. Cukup efisien untuk bertahan, cukup halus untuk tidak segera disadari, dan cukup lama meninggalkan dampak yang baru terasa ketika tubuh mulai kehilangan keseimbangan. Di alam, itulah kelas yang paling sulit dilawan. Bukan yang menyerang paling keras, tetapi yang mengurangi pelan-pelan, sampai sistem lawan runtuh tanpa pernah benar-benar tahu kapan proses itu dimulai. Hubungan manusia dengan lintah selalu berada di wilayah yang ambigu. Di satu sisi, ia dianggap menjijikkan, primitif, dan berbahaya. Di sisi lain, manusia justru memanfaatkannya ketika sistem tubuh sendiri tidak mampu bekerja dengan rapi. Lintah menjadi contoh langka makhluk yang ditolak secara naluriah, tetapi diterima secara fungsional. Dalam dunia medis, lintah digunakan bukan karena tradisi kuno, tetapi karena mekanisme biologisnya sulit ditiru. Air liurnya mengandung hirudin dan senyawa antikoagulan lain yang menjaga aliran darah tetap lancar. Dalam operasi rekonstruksi, seperti penyambungan jari atau jaringan, lintah membantu mencegah penumpukan darah yang dapat mematikan jaringan baru. Ia bekerja sebagai alat biologis hidup, melakukan apa yang belum bisa dilakukan teknologi dengan presisi yang sama. Namun pemanfaatan ini tidak mengubah cara manusia memandangnya di alam liar. Di sawah, sungai, dan rawa, lintah tetap dianggap ancaman. Ia menempel tanpa izin, menghisap darah tanpa terasa, lalu meninggalkan luka kecil yang terus mengalir. Luka ini jarang berbahaya, tetapi cukup untuk menimbulkan rasa tidak nyaman dan kehilangan kontrol. Bagi manusia, itu sudah cukup untuk memicu kebencian. Yang menarik, lintah tidak pernah beradaptasi untuk menghadapi manusia secara khusus. Ia tidak mengejar, ia tidak memilih inang berdasarkan spesies. Ia hanya merespons panas, getaran, dan kimia tubuh, sinyal dasar kehidupan. Dalam hal ini, manusia hanyalah satu makhluk besar lain yang kebetulan melintasi jalur hidupnya. Di beberapa budaya, lintah bahkan menjadi simbol ketahanan dan kesabaran. Ia tidak rakus, ia tidak mengambil lebih dari yang bisa ia simpan. Setelah kenyang, ia bisa bertahan lama tanpa makan. Sebuah strategi yang kontras dengan cara manusia sering mengeksploitasi sumber daya hingga habis. Relasi ini menunjukkan ironi yang sulit dihindari. Manusia membenci lintah karena ia mengambil sedikit demi sedikit tanpa izin. Namun peradaban manusia sering melakukan hal yang sama pada alam, menguras perlahan, konsisten, dan nyaris tanpa disadari sampai sistem itu tidak lagi mampu pulih. Lintah tidak pernah berniat menjadi cermin bagi manusia. Ia hanya menjalankan mekanisme hidupnya. Tetapi ketika makhluk sekecil itu mampu bertahan dengan strategi yang begitu efisien dan tenang, pertanyaannya bergeser. Apakah yang membuat kita terganggu adalah rasa sakitnya? Atau kenyataan bahwa kita melihat versi kecil dari cara kita sendiri bertahan hidup di dunia yang semakin sempit? Pada akhirnya, lintah bukanlah kisah tentang darah yang diambil atau rasa jijik yang ditinggalkan. Ia adalah kisah tentang strategi hidup yang bekerja terlalu senyap untuk disadari. Tentang makhluk yang tidak mengejar, tidak menyerang, dan tidak merusak lebih dari yang dibutuhkan. Namun tetap bertahan selama ratusan juta tahun tanpa perlu berubah banyak. Lintah tidak pernah menjadi predator puncak. Ia tidak menguasai wilayah. Ia tidak mendominasi rantai makanan. Ia hanya menunggu kondisi yang tepat, lalu mengambil secukupnya. Tidak lebih, tidak kurang. Dalam dunia biologis, ini adalah bentuk efisiensi yang ekstrim. Energi minimum, risiko minimum, hasil maksimum.
Justru disitulah kontrasnya dengan manusia menjadi tajam. Ketika lingkungan tertekan, Lintah memperlambat hidupnya. Ketika sumber daya terbatas, ia menahan diri. Ketika sudah cukup, ia berhenti. Strateginya tidak bergantung pada pertumbuhan tanpa henti, tetapi pada ketepatan waktu dan pengendalian diri. Lintah juga mengajarkan bahwa tidak semua keberhasilan terlihat heroik. Sebagian justru hadir sebagai keberadaan yang terus dianggap sepele, menjijikan, atau tidak penting, namun tidak pernah benar-benar hilang. Ia bertahan bukan karena dilindungi, tetapi karena sistem hidupnya tidak menuntut dunia yang sempurna. Ia hanya membutuhkan dunia yang masih bekerja. Jika suatu hari Lintah menghilang dari rawa, sungai, dan tanah lembab, mungkin tidak ada yang meratapi, tidak ada monumen, tidak ada upacara. Namun satu mekanisme alam akan ikut hilang. Mekanisme yang mengajarkan bahwa bertahan tidak selalu berarti menaklukkan. Dan mungkin di sanalah makna terakhirnya, bahwa di alam, kemenangan tidak selalu milik yang paling cepat, paling besar, atau paling agresif. Terkadang, yang bertahan paling lama adalah makhluk yang tahu kapan harus diam, kapan harus menunggu, dan kapan harus berhenti, jauh sebelum dunia memaksanya runtuh.